Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita berjumpa lagi rekan-rekan. Di sesi kali ini saya akan mengenalkan atau menyampaikan materi mengenai visualisasi data dasar ya. Mungkin ini singkat aja, nanti nggak lama-lama karena hanya sekedar review saja. Nah, nanti kita akan lebih banyak demo dengan menggunakan Google Data Studio nanti di video selanjutnya ya. Cuman ini dasar-dasarnya aja. Ini slide-nya juga bukan saya yang bikin sendiri ya. Kemarin saya coba nyari-nyari, ternyata ada satu materi visualisasi data yang bagus sekali yang saya dapatkan dari HubSpot. Ya, HubSpot itu adalah salah satu platform untuk analitik data juga. Dia bikin satu slide yang bagus yang mungkin bisa saya gunakan untuk saya sharing dengan teman-teman gitu ya. Nah, jadi materi kali ini mengenai visualisasi data. Jadi visualisasi data ini sangat penting kalau kita bicara masalah dashboard sistem informasi, maka kita tidak akan lepas dengan yang namanya visualisasi data. Jadi visualisasi data yang bagus itu nanti dia akan memberikan insight atau informasi yang bagus juga, yang benar, yang akurat kepada usernya gitu kan. Jadi dengan visualisasi data yang benar, visualisasi data yang bagus, maka user itu tidak akan salah dalam membaca informasi. Nah, sebenarnya penggunaan visualisasi data ini nanti tidak hanya di dashboard ya. Jadi kalau teman-teman bikin report, teman-teman bikin tulisan dan lain sebagainya, yang kemudian di situ ada penyajian data, memperhatikan kaidah-kaidah visualisasi data yang baik dan benar itu juga penting supaya kita tidak salah di dalam menyajikan data. Kadang-kadang datanya sudah bagus, tapi cara penyajiannya yang salah, sehingga nilai datanya itu nanti jadi tidak kelihatan gitu ya. Nah, jadi judul dari presentasinya ini adalah Data Visualization 101. Jadi memang benar-benar dari basic gitu kan, bagaimana untuk mendesain chart dan grafik. Oke, ini nanti kita akan melihat beberapa jenis chart, ada bar chart, pie chart, line chart, area chart, scatter plot, bubble chart, dan heat map. Saya rasa sebagian dari teman-teman sudah mengerti, kenal chart-chart ini, cuma nanti kita akan lihat best practice dalam chart-chart ini itu seperti apa. Apakah selama ini misalnya teman-teman membuat bar chart, pie chart itu sudah benar atau belum gitu. Sesuai dengan kaidah-kaidah visualisasi data yang baik dan benar ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi visualisasi data yang baik itu akan membuat orang itu tidak misinterpretasi terhadap data. Jadi data yang bagus, kalau penyajian atau visualisasinya jelek, maka value dari data itu juga akan hilang gitu kan, atau akan berkurang. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa your data is only as good as your ability to understand and communicate. Jadi data yang kamu miliki itu hanya akan bagus ketika kamu bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, mengkomunikasikan data dengan apa ya? Dengan visualisasi data. Ya, kita nggak bisa mengkomunikasikan data. Kita punya 1000 data, kemudian kita kasih datanya mentah ke orang, mentah-mentah itu kan ke atasan misalnya, atau ke siapa yang berkepentingan, ya langsung di SP3 nanti ya teman-teman ini. Nah, jadi kita memerlukan satu visualisasi data yang baik. Nah, jadi visualisasi data itu istilahnya apa ya? Finding the story in your data. Jadi bagaimana kemudian kita menceritakan data yang kita miliki. Nah, karena informasi-informasi atau data itu dapat divisualisasikan dalam berbagai macam cara. Jadi sebenarnya kita mau menyampaikan apa sih dari data yang kita miliki itu? Apakah kita mau menyampaikan tren, misalnya ini tren? Nah, maka apa yang kemudian harus dilakukan ketika kita ingin meng-highlight atau menggarisbawahi, oh, saya ingin menampilkan tren dari data ini tuh ada tren yang kemudian bisa diidentifikasi. Nah, maka cara memvisualisasikan datanya juga tentunya berbeda ketika teman-teman ingin meng-highlight korelasi yang ada di dalam data teman-teman atau juga outlier. Nah, jadi satu data yang sama, satu kelompok data yang sama, satu dataset yang sama ya, istilahnya dataset. Dataset itu ya sekumpulan data gitu kan. Sekumpulan data yang kemudian saling berhubungan satu sama lain. Jadi satu dataset itu dia bisa disajikan dari beragam perspektif. Nah, tergantung dari cara kita nanti akan menyajikannya seperti apa. Lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke teknik-teknik visualisasi data, kita harus tahu dulu tipe data yang kita miliki atau data types. Before understanding visualizations, we must understand the types of data that can be visualized and the relationship to each other. Kan? Nah, jadi kita harus tahu tipe data kita dan kemudian relasinya dengan data yang lain itu seperti apa. Nah, kita harus paham itu. Tipe data yang pertama adalah data-data kuantitatif.
Jadi data kuantitatif ini adalah data-data yang bisa dihitung. Ya, semua data yang bisa dihitung. Jadi semua nilai dari data-data kuantitatif ini biasanya numerikal. Tapi jangan salah ya, tidak semua data numerikal itu bersifat kuantitatif. Contohnya misalnya apa? Bulan misalnya. Bulan 1, 2, sampai 12. Itu bukan data kuantitatif karena tidak bisa dihitung. Nah, kalau konteksnya bulan, kita tidak bisa menambahkan 1 dengan 12. Jadi bulan 13 kan nggak bisa. Nah, data kuantitatif itu adalah data yang bisa dihitung. Contohnya apa? Misalnya jumlah kunjungan orang, pasien misalnya di suatu klinik setiap hari. Nah, itu kan kita bisa menjumlahkan. Misalnya untuk tahu jumlah kunjungan selama 1 bulan, misalnya berarti kita harus menjumlahkan jumlah kunjungan per harinya. Gitu kan. Nah, kemudian tipe data yang kedua itu adalah data discrete. Jadi data discrete ini adalah data numerik yang dia memiliki finite number of possible value. Artinya dia memiliki jumlah nilai yang sudah pasti, memiliki rentang nilai yang sudah pasti. Contohnya misalnya apa? IPK. Nah, IPK ada rentangnya 0 sampai 4. Tapi dia data numerik juga, numerik tapi discrete. Dia bisa dijumlahkan, bisa dirata-rata, bisa dirata. Kalau IPK jarang dijumlahkan ya, paling dirata-rata ya. Nah, di rata-rata bisa, tapi ada range tertentunya. Nah, dari 0 sampai 4 misalnya. Oh sorry, maaf, IPK itu dia continuous ya, bukan discrete. Karena dia bisa merupakan bilangan pecahan, gitu kan. Jadi misalnya 0,5 itu kan bisa, 0,3 itu kan bisa. Nah itu continuous, itu tipe data continuous. Jadi dia punya range tapi continuous. Kalau discrete itu dia bilangan bulat biasanya. Nah, misalnya ya 1, 2, 3, misalnya skala Likert ya kalau teman-teman bikin survei, nah itu data discrete, ada range-nya 1 sampai 5. Dan itu bisa dijumlahkan kan kalau skala Likert. Likert scale itu kan bisa dijumlahkan di rata-rata untuk mengetahui nilai misalnya dari suatu survei itu seperti apa tanggapan responden. Itu data discrete. Maaf ya, tadi salah ya. Jadi data discrete itu adalah data discrete dan data continuous sebenarnya sama, dia ada range-nya. Tapi kalau continuous itu dia biasanya bilangan pecahan, bilangan pecahan. Tapi kalau discrete itu biasanya bilangan bulat. Nah, kemudian ada data kategorikal. Jadi data kategorikal ini ya data-data yang sifatnya kategoris gitu kan. Data that can be sort according to group of category. Misalnya tipe produk. Misalnya kalau di fasilitas kesehatan ya ada tipe layanan. Ada kelas kamar misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 VIP. Itu adalah data-data kategorikal. Jadi data-data kategorikal itu dia tidak bisa dijumlahkan. Bentuknya bisa numerik atau non numerik. Yang contohnya yang non numerik yaitu tadi misalnya jenis produk atau jenis layanan kesehatan yang disediakan. Misalnya ada hemodialisis, ada cuci darah, sama ya hemodialisis dan cuci darah. Ada hemodialisis, ada apa misalnya ronsen dan lain sebagainya. Itu kan tipe-tipe layanan kesehatan. Itu kategorikal. Atau yang numerik misalnya bulan. Nah, bulan itu kategorikal tapi numerik, bentuknya numerik. Bisa bulan 1, bulan 2, atau kalau nggak numerik ya Januari, Februari dan sebagainya. Atau tipe kamar ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga harus bisa membedakan jenis-jenis relasi di dalam suatu data. Nah, jadi relasi ini yang kemudian nanti akan memberikan perspektif pada data yang kita miliki, gitu kan. Jadi jenis-jenis relasi itu ada nominal comparison. Nominal comparison itu biasanya direpresentasikan dengan bar chart. Kita ingin membandingkan jumlah, gitu kan, membandingkan nominal, membandingkan jumlah. Jadi kita tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, kemudian time series. Time series ini data yang memiliki dimensi waktu. Jadi biasanya kita akan melihat tren dari waktu ke waktu. Jumlah pengunjung misalnya di suatu klinik itu apakah akan naik atau turun, trennya bagaimana, itu biasanya dengan time series. Nah, kemudian ada korelasi. Korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Satu kolom dengan kolom yang lain itu relasinya bagaimana? Relasi itu bisa jadi misalnya ada kolom A dengan kolom B misalnya. Ketika kolom A semakin besar, maka kolom B juga nilainya semakin besar. Nah, itu berarti berkorelasi positif. Kalau kolom A semakin besar, tapi kolom B semakin menurun, berarti dia berkorelasi negatif. Nah, kemudian ranking. Nah, ranking ini sebenarnya sama dengan nominal comparison, hanya kemudian dia diurutkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada deviation. Deviation itu mungkin pengertian sama dengan standar deviasi ya, kalau teman-teman sudah tahu ya. Jadi dia ingin mengetahui berapa sih data yang keluar dari pakem utamanya, distribusi utamanya.
Jenis yang selanjutnya adalah distribusi, persebaran data. Kita ingin tahu sebaran datanya bagaimana. Nah, kemudian relasi selanjutnya itu adalah part of. Jadi porsi biasanya dilambangkan dengan pie chart. Kita ingin tahu misalnya layanan jika dibandingkan dengan seluruh layanan hemodialisis itu berapa persen sih orang yang akses dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melihat masing-masing tipe data, masing-masing tipe grafik ya atau tipe chart. Ada bar chart, ada pie chart, line chart, area chart, scatter plot, bubble chart, heat map dan heat map. Nah, jadi ini yang mungkin chart-chart yang sering digunakan di dalam visualisasi data. Oke, yang pertama adalah bar chart. Jadi bar chart itu adalah chart yang sangat versatil, sangat fleksibel, itu kan, very versatile chart. Jadi biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan nominal dari waktu ke waktu, atau mungkin melakukan komparasi terhadap data-data dari kategori-kategori yang sama atau dari data kategori yang berbeda. Nah, bar chart itu bisa vertikal seperti ini atau bisa horizontal seperti ini. Jadi kalau yang vertikal ini dia bagus ketika teman-teman memiliki kategori data yang sangat bagus, sangat banyak ya, tapi range nilainya itu tidak terlalu lebar, Nah, kalau ini mungkin kategorinya sedikit apa? Kebalik ya, kalau maaf salah lagi ya. Kalau yang horizontal seperti ini biasanya ketika teman-teman memiliki kategori yang sangat banyak, itu kan kalau di bar chart nanti jadi apa namanya rupak gitu kan, wok-wokan gitu kan di bawah sini. Jadi kalau pakai ini mungkin lebih rapi. Nah, itu bar chart. Jadi ini tipe chart yang sangat fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, ini ada beberapa variasi dari bar chart. Ada yang namanya stack bar chart dan portion bar chart atau 100% stack. Jadi kalau stack bar chart ini misalnya teman-teman punya beberapa kategori. Misalnya di sini ada ini apa ya? Email marketing, organic search, paid search. Oh, ini misalnya adalah data ads ya, data sumber kunjungan pengunjung ke website seseorang. Itu kan bisa melalui email marketing, organic search, paid search dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan stacked bar chart ini totalnya kita tahu, per kategorinya juga kita tahu. Nah, oke, misalnya Januari sekian, gitu. Nah, jadi paid search-nya yang paling banyak karena dia di sini kelihatan paling banyak. Nah, kalau yang ini hanya menunjukkan porsi. Jadi sebenarnya informasi yang ingin ditampilkan sama, membandingkan antara kategori. Itu kan dari masing-masing jumlah yang ada di sini. Tapi kalau yang ini bentuknya absolut, kalau yang ini bentuknya persentase. Jadi bentuk semuanya akan 100%, nah tinggal bagaimana nanti porsi dari masing-masing kategori yang ada di sini. Ini stack bar chart. Saya pikir ini gampang ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat bar chart. Do and don'ts-nya ya. Yang pertama, use horizontal label seperti ini. Jangan menggunakan vertical label. Ini susah dibaca. Nah, kemudian space bars appropriately. Jadi jarak antar bar ini juga yang proporsional, itu kan, jangan seperti ini. Jadi ini barnya kering, kurus-kurus seperti ini, tapi jarak terlalu social distancing ya, jelek gitu. Nah, jaraknya jadi seperti ini. Nah, biasanya ini jaraknya ini yang ideal adalah setengah dari ukuran bar chart. Nah, kemudian start y-axis at value 0. Jadi sebisa mungkin sumbu y-nya itu selalu dimulai dari 0, jangan dimulai dari bilangan yang bukan 0. Nah, mulai dari 50 dan sebagainya. Jadi nanti akan konteks datanya itu hilang. Kemudian gunakan warna yang konsisten. Nah, ini kadang-kadang ya ini sebenarnya 50-50 sih ya. Oke, kalau kita mau warna-warni ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, kemudian order data appropriately, misalnya berdasarkan abjadnya atau mungkin berdasarkan huruf, misalnya 1, 2 dan seterusnya. Tapi jangan random, jangan, supaya orang bacanya itu juga apa namanya juga enak. Gitu. Apakah urut berdasarkan abjad, urut berdasarkan bulan, urut berdasarkan nomor dan lain sebagainya. Nah, usahakan urut, jangan sampai random. Oke, jenis yang selanjutnya adalah pie chart. Nah, pie chart ini ada dua tipe ya, ada yang standar seperti ini, ada yang dognut. Jadi ini cuma style saja. Jadi representasi data yang disajikan maksudnya sama. Nah, pie chart ini digunakan untuk apa? Untuk menyajikan proporsi dari suatu kategori terhadap nominal tertentu, terhadap kuantifikasi tertentu, di porsi, proporsi yang kemudian akan kita sajikan.
Nah, ini beberapa do dan don'ts dari pie chart. Yang pertama, visualize no more than 5 categories per chart. Nah, jadi kalau teman-teman punya kategori yang sangat banyak, nah itu ketika teman-teman membuat pie chart, itu pilih top 5-nya aja. Kemudian nanti yang lain itu ya kategori lain-lain. Jadi kalau lebih dari 5 biasanya nanti akan ya tidak terlalu bagus ya. Jadi chartnya itu apa namanya? Chartnya itu nanti dia akan ya wok-wokan apa namanya? Ruwet gitu ya. Ya mungkin 5 sampai 10 masih oke lah, tapi kalau udah lebih dari 10 mungkin sudah susah untuk dibaca. Dan use multiple pie chart for comparison. Jadi kalau teman-teman ingin mengkomparasikan porsi, misalnya tadi ya, contohnya yang ini ya, contohnya yang pie chart ini, teman-teman ingin merepresentasikan masing-masing kategori per bulannya. Ya teman-teman lebih baik gunakan ini, tidak perlu menggunakan pie chart lebih dari satu. Nah itu kan membingungkan, nanti salah. Nah, kemudian make sure all data adds up to 100%. Jadi jumlah semua yang ada di dalam pie chart ini harus 100%. Harus 100%, tidak boleh kurang dari 100%. Nah, kemudian sama seperti bar chart, kita harus mengurutkan secara benar. Nah, apakah diurutkan berdasarkan abjad, diurutkan berdasarkan bulan, dan lain sebagainya. Yang penting urut. Nah, urutnya itu bisa searah jarum jam atau bisa berlawanan arah dengan jarum jam. Yang penting urut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah line chart ya. Jadi line chart ini digunakan biasanya untuk tren. Jadi untuk menunjukkan tren. Nah, dan juga biasanya digunakan untuk menunjukkan atau menyajikan data time series, data yang memiliki dimensi waktu. Nah, jadi ini sama kayak bar chart sih sebenarnya. Cuman kalau bar chart itu kan kadang-kadang trennya nggak kelihatan. Nah, kalau kita ingin lebih mengedepankan tren yang ingin kita perlihatkan, maka kita bisa menggunakan line chart. Ya. Nah, ini best practice-nya, do dan don'ts-nya. Yang pertama, include a zero baseline if possible. Nah, zero baseline ya, sama seperti bar chart. Jadi, bisa mungkin dimulai dari 0. Don't plot more than 4 lines. Jadi, jangan terlalu banyak line. Jadi, kadang-kadang kan kita harus membuat multiple line chart untuk membandingkan tren setiap kategori data misalnya. Boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Dan menggunakan solid line ya, jangan yang putus-putus. Nah, kemudian kita juga harus memberikan label kepada line, kepada apa namanya line-nya itu ya secara langsung seperti ini sebisa mungkin ya. Ya ini sih biasanya kalau di software malah yang seperti ini ya. Kita agak sulit kalau membuat yang seperti ini. Tapi kalau misalnya memungkinkan untuk dibuat seperti ini ya kita buat yang seperti ini. Nah, kemudian use the right height. Jadi gunakanlah tinggi yang sesuai. Jadi kalau misalnya pie chart-nya ini cuma sampai sini ya axis-nya nggak usah terlalu tinggi. Ya axis menyesuaikan saja supaya datanya kelihatan bagus. Nah, kemudian di sini ada area chart. Area chart itu sama dengan line chart. Hanya saja kemudian kalau line chart itu kan yang di bawahnya itu kan kosong ya. Kalau di sini di bawahnya ada solid. Jadi do dan don'ts-nya juga sama dengan line chart. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada scatter plot. Nah, scatter plot ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan relasi antara dua variabel. Jadi misalnya di sini relasi antara revenue dengan unit sold misalnya. Jadi ada dua variabel X dan variabel Y yang ingin dicari relasinya. Biasanya kita menggunakan scatter plot, titik-titik seperti ini. Nah, dari scatter plot ini nanti biasanya kita tahu tren juga. Oh, kalau misalnya unit terjualnya itu semakin banyak, maka revenue-nya juga semakin banyak. Nah, itu kan kita bisa tahu dari scatter plot. Nah, biasanya titik-titik yang ada di sini adalah kategori datanya yang kemudian nanti bisa dilambangkan dengan warna yang berbeda. Nah, ini beberapa do and don'ts dari scatter plot. Jadi seperti chart yang lain, dia harus mulai dari 0. Include more variables. Nah, jadi kalau kita bikin scatter plot ya jangan hanya satu variabel saja, jangan satu tipe data saja di sini, jangan satu kategori, kalau bisa lebih dari satu kategori. Nah, kalau memungkinkan kita menggunakan trend line. Nah, tapi kadang-kadang susah juga ya, di software juga belum tentu bisa menambahkan trend line. Nah, tapi kalau misalnya memungkinkan untuk menambahkan trend line ya ditambahkan saja sehingga kita ngerti trend line. Nah, tapi jangan mengcompare lebih dari 2 trend line, nanti report juga bingung. Datanya menjadi rumit. Nah, kemudian ada bubble chart. Bubble chart ini biasanya digunakan untuk ini sebenarnya sama kayak bar chart sih ya, hampir sama kayak bar chart, fungsinya untuk nominal comparison. Untuk nominal comparison. Tapi ini sebenarnya adalah gabungan dari bar chart dengan scatter plot.
Jadi selain kita melihat comparison-nya, kita juga melihat korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, tentunya kan kalau dibandingkan dengan scatter plot yang polosan seperti ini, mungkin akan lebih meaningful ini ya, karena kita juga bisa tahu besar kecilnya di masing-masing titik seberapa. Nah, pengembangan dari bubble chart ini ada bubble map. Nah, ini biasanya untuk data-data geografis ya, data-data geografis. Misalnya yang semakin besar ini, misalnya jumlah penduduknya lebih besar, ini jumlah penduduknya sedikit dan lain sebagainya. Nah, itu sesuai dengan size atau ukuran dari bubble-nya. Nah, ini ya, jadi beberapa do dan don'ts untuk bubble chart. Make sure label all visibles, di tabelnya itu harus kelihatan. Kemudian size bubbles appropriately, jadi ukurannya itu harus proporsional juga. Misalnya X sekian, 2X kok sekian, kan nggak proporsional. Nah, jadi ini lebih proporsional. Dan jangan menggunakan bentuk yang aneh-aneh. Ya, jadi kita pakai bentuk standar. Nah, kemudian heat map. Nah, heat map ini sebenarnya sama dengan bubble chart, bubble map tadi, hanya saja kalau bubble map tadi itu semakin intens atau semakin tinggi nilainya, itu bubble-nya akan meningkat semakin ukurannya akan semakin membesar. Tapi kalau di heat map itu biasanya nanti kalau jumlah nominalnya itu semakin tinggi, maka warnanya itu akan menjadi semakin gelap. Gitu. Warnanya akan menjadi semakin gelap atau semakin padat, itu kan semakin dense. Oke, ini beberapa do and don'ts untuk heat map. Jadi kita pakai yang simple saja, use a simple map outline. Jadi jangan pakai yang ruwet seperti ini. Kemudian colors-nya itu juga harus seragam ya, jangan sampai menggunakan warna-warni seperti ini. Atau menggunakan pattern juga boleh. Nah, kemudian range-nya itu juga appropriate. Jadi range datanya itu juga jelas. Oke, itu mungkin teman-teman untuk visualisasi data. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Nanti kita akan lebih banyak karena ini hanya pengantar untuk masuk ke demo dengan Google Data Studio. Di video berikutnya nanti teman-teman akan praktek bagaimana membuat visualisasi data dengan menggunakan Google Data Studio. Ini nanti saya share, nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri. Mungkin cari-cari sumber lain di internet, sudah sangat banyak sekali mengenai visualisasi data. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada intinya adalah bagaimana kita membuat satu visualisasi data yang bagus, yang membuat value dari data kita itu bisa disajikan dengan baik. Baik, mungkin seperti itu dari saya untuk sesi kali ini. Nanti akan kita sambung di video selanjutnya, demo dengan Google Data Studio. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.